Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11-4, kami kelompok 4. Hari ini kami akan mengerjakan tugas proyek fisika yang diberikan oleh guru kami, Bu Hapsari Prada Kencana. Hari ini kami akan kami akan menjelaskan apa itu efek Doppler, dan kami akan membuktikannya dengan barang yang kita temui setiap hari, yaitu handphone. Namun sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Fatan Emir. Nama saya Gulardi Adli Prayogo. Nama saya Azril Binzagi. Nama saya Anwar Rizky. Oke, selamat menonton. Nah, kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau menjelaskan apa itu efek Doppler dan mempraktekannya dengan barang yang kita gunakan setiap hari, yaitu handphone. Nah, sebelumnya kita mau menjelaskan apa itu efek Doppler. Nah, efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Nah, kita akan membuktikan efek Doppler ini hanya dengan menggunakan dua handphone. Dan yang handphone pertama, kita akan mengunduh aplikasi frekuensi generator. Handphone ini akan menjadi sumber gelombang. Ini aplikasinya ya. Dan yang di handphone kedua, kita akan mengunduh aplikasi pitch tuner. Handphone ini akan mendeteksi frekuensi gelombang yang diterima. Jadi bagaimana kita akan membuktikan efek Doppler? Caranya adalah kita akan mengikat HP1 dengan tali rafia dan mengayunkannya di ruangan. Kemudian kami akan mengukur kecepatan dari HP1 menggunakan rumus jarak dibagi waktu. Kemudian dari data yang telah kita peroleh, kita dapat mengukur berapa frekuensi pengamat. Jadi di HP1 kita akan memasang frekuensi 440 Hz. Kemudian di HP2 kita akan mengayunkan HP-nya supaya mendeteksi perubahan frekuensi dengan relatif gerak pengamat. Kami telah menghitung jarak dari HP1 yang akan membuat frekuensi dengan aplikasi frekuensi generator, dan kami akan memberi jarak sekitar 1 meter. Kami akan mengayunkan handphone 2 dan menghitung seberapa cepat jarak yang perlu ditempuh HP2 untuk dari selotip itu menuju ke HP ini. Jadi kita akan mengayunkan dari stand HP1 menuju selotip kuning ini. Jaraknya sudah diukur, yaitu 100 cm atau 1 meter. Sekarang kami akan menggunakan stopwatch. Pas banget, 1 detik. Secara umum, persamaan efek Doppler dapat dituliskan sebagai berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, dengan Vp sama dengan kecepatan gerak pengamat, satuannya yaitu meter per second. Yang kedua ada Vs, kecepatan gerak sumber, satuannya meter per second. Dan yang ketiga ada frekuensi sumber bunyi, satuannya hertz. Dan yang keempat ada Fp, frekuensi yang didengar pengamat, yaitu satuannya hertz. Kecepatan pengamat Vp akan bertanda plus apabila mendekati sumber, dan akan bertanda minus apabila menjauhi sumber. Sedangkan Vs menunjukkan kecepatan gerak sumber. Vs akan bertanda plus apabila menjauhi pengamat dan bertanda min apabila mendekati pengamat. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan efek Doppler dari percobaan kami. Nah, sekarang kita tahu bahwa rumus efek Doppler adalah Fp sama dengan V atau kecepatan udara
plus minus VP atau kecepatan gerak pengamat dibagi V plus minus VS atau kecepatan gerak sumber suara. Kemudian dikali oleh Fs. Fs adalah frekuensi sumber. Nah, dari yang percobaan kita ambil, diketahui Fs adalah 440 Hz. V itu kita ambil saja 340 meter per second. Kemudian dari ukuran yang tadi kita ambil, Vp sama dengan 1 meter per second dan Vs sama dengan 0 meter per second. Kemudian sekarang kita langsung menghitung pengamat HP2 atau yang mendekati sumber gelombang. Jadi Fp sama dengan 340 ditambah 1. Kenapa ditambah? Karena pengamat mendekati sumber suara. Berarti 340 ditambah 1 dibagi 340 ditambah 0. Kenapa 0? Karena sumber suara tidak bergerak atau diam. Dikali 440 Hz menjadi 341 dibagi 340 dikali 440 Hz. Fp atau frekuensi pengamat menjadi 441,294 Hz dan kita bulatkan menjadi 441 Hz. Kemudian untuk perhitungan pengamat HP2 yang menjauhi dari sumber gelombang, Fp sama dengan 340 dikurang 1. Mengapa dikurang 1? Karena kecepatan pengamatnya itu 1 meter per second dan dikurang karena menjauhi sumber gelombang. Dibagi 340 ditambah 0 dikali 440 Hz. Kemudian Fp sama dengan 339 dibagi 340 dikali 440. Fp atau frekuensi pengamat adalah 438,705 Hz. Kemudian kita bulatkan menjadi 439 Hz. Perhitungan ini sesuai dengan data yang kita peroleh dari percobaan yang kita ambil. Kita telah menyelesaikan percobaan efek Doppler. Dari percobaan kami telah membuktikan kebenaran efek Doppler. Kami melakukan percobaan ini 2 kali. Dalam 2 kali percobaan ini, kami menemukan bahwa kontaminasi suara sesedikit mungkin dapat mengubah frekuensi yang diterima oleh HP kedua. Kontaminasi suara yang bahkan hampir tidak terdengar dapat membuat perubahan frekuensi yang diterima oleh HP2. Oke, kami telah menyelesaikan percobaan efek Doppler. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.